Hadirin jamaah halaqah subuh Majelis At-Tiqra yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan curahan rahmat, ridho dan juga bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah yang masih terus mencurahkan nikmat-Nya, mencurahkan karunia, inayah dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita sampai pagi hari ini masih istiqomah di dalam menjalankan aktivitas ibadah, salat subuh berjamaah dan juga halaqah subuh kajian ilmu, sambil kita beriktikaf di rumah Allah yang mulia ini. Tiga hal ini merupakan amalan-amalan dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan halaqah ilmi ini adalah merupakan halaqah yang dipilih Nabi. Ketika Nabi masuk Masjid Nabawi ada dua halaqah. Satu halaqah Quran, yang kedua adalah halaqah ilmu. Kemudian Rasul mengatakan bahwa halaqah Quran dan mereka berdoa juga baik, halaqah ilmu juga baik. Tapi apa kata Rasul? Innama bu'istu li muallim fajalasa ma'ahum. Tetapi karena aku diutus untuk menjadi seorang pengajar, seorang pendidik, maka aku pilih duduk bersama halaqah ilmu. Jadi di sini menunjukkan bahwa bayangkan halaqah ilmu itu adalah merupakan halaqah yang luar biasa, bahkan dipilih Nabi di antara dua halaqah di masjidnya pada saat itu. Kajian kita pada pagi hari ini melanjutkan kajian kita di beberapa minggu yang lalu, yaitu terkait dengan kisah Nabi Adam alaihissalam. Kita masuk kepada al-mustafadnya tentang mustafadnya. Sebelum kita masuk kepada mustafad yang kedua, mimma yata'allaku iblis, terkait dengan apa yang ada di dalam iblis, maka saya akan kembali untuk mereview tentang materi kita yang lalu. Dalam kisah Nabi Adam ini ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Pertama adalah terkait dengan bahasan awal, ma yustafadu mimma yata'allaku bi Adam alaihissalam. Hikmah yang terkait dengan kisah Adam, juga ada nanti hikmah yang terkait dengan iblisnya, ada juga nanti hikmah yang terkait dengan antara Adam dan iblis atau keturunan daripada alaihissalam. Ma yustafadu mimma yata'allaku bi Adam alaihissalam. Apa saja kira-kira hikmah yang terkait dengan Adam? Yang pertama, hikmah yang terkait dengan Adam ini adalah yang pertama, awalan Adamu huwa aslul bashar wa dhahiduna zuriyatud darwin. Adam ini adalah merupakan asal manusia, cikal bakal manusia, dan ini adalah bantahan sekaligus sebagai sanggahan terhadap teori yang menyatakan bahwa manusia berasal dari kera yang disebut dengan teori evolusinya Charles Darwin. Jadi ini penegasan dari Allah. Banyak ayat yang menegaskan kepada kita yang dimulai dengan kata-kata ya bani Adam, ya bani Adam, wahai anak Adam, wahai anak Adam. Enggak ada ayat yang mengatakan ya bani Kirdun, enggak ada. Enggak ada satupun ayat hadis yang mengatakan ya bani Kirdun, wahai anak keturunan monyet, enggak ada. Wahai anak keturunan kera, enggak ada. Tapi banyak ayat yang mengatakan ya bani Adam, wahai anak Adam, wahai manusia. Ini adalah sanggahan terhadap itu. Oleh karena itu makanya teori yang menyatakan bahwa manusia berasal dari kera itu sama sekali tidak berdasar. Kalau kata Abdul Karim Zaidan, hada qaulul batil la dalilun alaihi. Teori itu adalah merupakan ucapan teori yang batil yang sama sekali tidak ada dalil. Baik itu dalil dalam agama, dalil maupun dalil-dalil ilmiahnya. Itu poin yang pertama yang kita bahas pada masa itu. Yang kedua, hikmah yang terkait dengan Adam ini adalah jauharul Islam atau atul mutlaqulillah, bahwa inti daripada ajaran Islam itu adalah ketundukan yang mutlak kepada Allah. Ketundukan yang mutlak kepada Allah, sam'an wa ta'atan kepada Allah.
Dalam ayat dikatakan wa makana limu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihin. Tidak pantas, tidak layak bagi seorang mukmin itu, baik laki-laki maupun perempuan, ketika Allah menetapkan sebuah perkara, sebuah urusan, Allah dan Rasulnya menetapkan urusan, dia milah-milih kira-kira yang enak mana, yang gak enak dibuang. Seolah-olah agama ini prasmanan, tergantung selera gitu. Kita kadang-kadang dalam beragama seperti prasmanan, tergantung selera. Mana yang kita suka kita ambil, yang gak kita suka kita apain? Kita buang. Padahal semua agama ini kan baik. Dan Islam menekankan bahwa inti daripada Islam itu ketundukan. Ketika malaikat diperintahkan sujud kepada Adam, sujud mereka, sam'an wa ta'atan, sami'na wa ta'na, kami dengar, kami taati pada saat itu. Tapi iblis laknatullah malah menolak. Aba wastakbar, dia menolak dan dia menyombongkan diri. Bahkan ketika dia ditanya kenapa menolak sujud kepada Adam, malah dia berargumentasi, yang argumentasinya itu menjadi bumerang bagi dirinya sendiri, sehingga bukannya dia diapresiasi oleh Allah, justru dia akhirnya dilaknat oleh Allah, yang tadinya makhluk mulia terjatuh menjadi makhluk yang paling hina. Nah, ini inti daripada agama seperti itu. Tetapi walaupun agama ini adalah ketundukan kepatuhan, bukan berarti agama ini menghilangkan dan mengabaikan logika. Karena Islam ini untuk orang yang berakal. Kalau tidak berakal, dia bebas dari tuntutan agama. Islam ini kan agama untuk berakal, makanya disebut dengan orang yang terkena tuntutan agama, tuntutan syariat. Dalam Islam itu disebut orang mukallaf. Siapa mukallaf itu? Satu, muslim. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal. Dia mukallaf. Jadi Islam ini agama untuk orang berakal. Kalau tidak berakal, dia tidak wajib menjalankan syariat agama. Makanya dalam agama kita kan ada 3 manusia yang terbebas dari tuntutan hukum, dari tuntutan syariah. 1, anak kecil sampai dewasa. 2, orang tidur sampai dia bangun. Yang ketiga adalah orang gila sampai dia sembuh. Ini orang yang terbebas dari tuntutan syariat. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu tidak mau terkena tuntutan syariat, pilihannya cuma 3. Balik lagi ke anak kecil, kayaknya nggak mungkin. Yang kedua, tidur selama-lamanya juga nggak mungkin kayaknya. Yang memungkinkan kan jadi orang gila kayaknya gitu lah. Mau nggak kira-kira Pak? Nanti dibebaskan dari hukum Pak. Jadi kalau ada orang tidak mau diatur, orang tidak mau sholat, tidak mau ibadah, tidak mau taat, tidak mau puasa, dia sebetulnya sedang mendeklarasikan dirinya ingin menjadi orang apa? Orang gila. Karena yang bebas tidak terkena tuntutan syariat dalam agama kita hanya 3 jenis manusia. Dan nggak mungkin. Jadi agama ini adalah agama untuk itu, untuk orang berakal. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya, yang ketiga, hikmah yang terkait dengan Adam ini tentang qabiliyatul insan lil wuqu'i fil khati'ah. Kecenderungan manusia itu yaitu terjerumus ke dalam kesalahan. Makanya ada hadis yang mengatakan al-insan makhalul khoto'i wa nisyan, manusia itu adalah tempatnya salah dan tempatnya lupa. Inilah pentingnya ada nasihat, inilah pentingnya ada amar ma'ruf nahi mungkar, inilah pentingnya ada majelis ilmu, karena manusia itu pelupa. Kita mungkin lupa bahwa kita pernah bikin MOU dengan Allah kan? Tahu nggak Pak, Bapak pernah bikin MOU dengan Allah? Pernah bikin perjanjian, tanda tangan dengan Allah, pernah bikin MOU. Ingat nggak Pak, kita pernah bikin MOU dengan Allah? Lupa kita. Makanya manusia itu dia yang berjanji, kadang-kadang dia yang mengingkari. Kenapa pelupa? Manusia itu pelupa, cenderungan manusia kepada salah. Jangankan kita, bapak kita pun, bapak moyang kita pun salah. Dan selanjutnya yang keempat, bahwa sesuatu atau hikmah yang terkait dengan Adam ini, khati'atu Adam tazidu min tawakkulil muslim ala rabbih. Kesalahan Adam ini menambah ketawakalan kita kepada Allah. Artinya sekali bernabi Adam yang diciptakan di sorga pun dia sempat bersalah, bahkan tergoda dan terjerumus dengan buyuk rayuan iblis, apalagi kita. Nah, disinilah kita akan bahas dalam kesempatan ini adalah ma yustafadu mimma yata'allaqu bi iblis. Apa kira-kira hikmah yang terkait dengan iblis? Perlu kita tahu,
Iblis ini Masya Allah, kemarin kita sebagian sudah dijelaskan bagaimana biografi iblis. Saya jelaskan biografinya sedikit tentang iblis kemarin. Kurikulum vitae-nya sudah saya jelaskan waktu itu. Ya, kurikulum vitae-nya sudah dijelaskan. Kalau ibarat gelar akademik sekarang kayaknya iblis udah mbahnya profesor gitu. Udah mbahnya profesor, sisi keilmuan udah mbahnya profesor. Sisi ketaatan udah punya julukan Al-Abid. Al-Abid ya. Kemarin saya sebutkan kurang lebih ya ada 7 ya. Ada 7 julukan iblis. Ada Al-Abid, ahli ibadah. Ya, ada juga dia disebut juga dengan Az-Zahid, makhluk Allah yang paling juhud. Udah enggak tertarik sama dunia iblis itu. Zuhud. Juga dia itu Al-Wali, makhluk Allah yang dekat dengan Allah. Ya, wali, dia udah punya derajat sampai derajat wali. At-Taqi, dia makhluk Allah yang takwa. Al-Khazin, dia makhluk Allah yang menjadi penjaga surga. Bahkan dia Al-Arif, makhluk Allah yang paling berilmu, yang menjadi penasihat para malaikat. Ya, bahkan dia Al-Azazil, dia juga makhluk Allah yang cemerlang, yang mulia, dan wajahnya tampan pada saat itu. Kemudian dia akhirnya dijuluki iblis, fa innahu ghafilun an akibati amri rabbih, karena dia lalai terhadap perintah Tuhannya, maka dijulukilah iblis. Dari kata ablasa yublisu, iblis, bablas, ujung-ujungnya ke sana. Jadi bablas itu kayaknya dari kata ablasa yublisu kayaknya itu, bahwa iblisun. Jadi dia itu artinya yang terputus dari rahmat Allah. Yang putus dari rahmat Allah. Nah, ini harus kita kaji, harus kita pelajari dan diabadikan dalam Al-Quran supaya menjadi pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita tersusupi ya dengan karakter-karakter iblis ini. Apa hikmah yang bisa kita ambil terkait dengan penciptaan iblis ini? Yang pertama adalah al-ihtirazu minal hasadi wal kibr. Yang pertama, kisah terkait iblis ini adalah al-ihtiraz ya minal hasadi wal kibr. Bagi kita adalah diperintahkan menjauhi sifat hasud dan sifat kibr. Sifat hasud dan sifat sombong. Hasud itu kalau bahasa kitanya kayaknya tahu semos enggak Pak? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu namanya apa? Smos ya, SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu hasud kan. Tetangga mobilnya baru, migrain dia. Tetangga bangun rumahnya ditingkatin, masuk ICU. Ditengok, cerita gimana tetangga satu lagi mobilnya sudah 2, mati dia gitu. Repot ini namanya, ini hasud namanya, ini hasud. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah, wala takun gillan lilladina amanu. Kita minta agar hati kita itu tidak gillan lilladina amanu, tidak dengki, tidak hasud terhadap orang-orang yang beriman. Hasud ini bahaya. Sebanyak apapun amal yang kita lakukan, kalau ada hasudnya rusak gitu. Dia itu memakan terhadap amalan-amalan kita seperti halnya api yang melahap terhadap apa? Kayu bakar. Rusak itu kalau sudah hasud. Hasud. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ada 3 penyakit, ada 3 pangkal kejahatan kata Rasulullah. Kata Rasulullah, iyyakum wal kibr. Fa inna iblisa hamalahul kibru alla yasjuda li Adam. Wa iyyakum wal hirsa fa inna Adam hamalahul hirsu ala an akala sajarah. Wa iyyakum wal hasad fa inna ibnai Adam qatala ahaduhumal akhar hasadan hunna aslu kulli khati'atin. Ada 3 pangkal kejahatan, 3 pangkal keburukan yang menjadi pokok keburukan, pokok kejahatan 3 kata Rasul. Yang pertama adalah iyyakum wal kibr, jauhi oleh kalian penyakit kibr. Penyakit apa? Penyakit sombong pertama. Kenapa? Fa inna iblisa hamalahul kibru alla yasjuda li Adam.
Karena iblis itu dia memiliki sifat sombong, ketika diperintahkan sujud kepada Adam kemudian dia menolak. Ini yang pertama. Yang kedua adalah wa iyyakum wal hirs, jauhi sifat serakah, sifat tamak. Makanya kata Nabi, tamak ini kalau ingin tahu siapakah manusia yang miskin yang sesungguhnya, siapakah orang miskin yang sesungguhnya, Nabi mengatakan orang miskin yang sesungguhnya itu adalah ketamakan, keserakahan. At-tama'u huwa faqrul hadir. Jadi orang miskin itu bukan orang yang rumahnya sederhana di balik pinggiran sungai, bukan. Orang miskin yang sesungguhnya itu adalah keserakahan. Dan siapakah orang kaya yang sesungguhnya? Orang kaya yang sesungguhnya itu adalah orang yang qanaah. Orang kaya yang sesungguhnya orang qanaah. Jadi orang miskin yang sebenarnya adalah orang yang apa? Tamak, serakah. Dan orang kaya yang sesungguhnya adalah orang yang qanaah. Bukan orang yang rumahnya gede, mobilnya, bukan. Orang yang qanaah, yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Qanaah dia. Jadi kekayaan yang bisa diwariskan dan tidak akan habis oleh 70 turunan adalah kekayaan yang berbentuk qanaah. Makanya qanaah itu menemukan ketentraman. Kalau dalam hadis Nabi, qanaah itu adalah salah satu ciri nafsul mutmainnah. Ya, ada doa dari Rasulullah SAW yang diajarkan kepada para sahabatnya. Kata Rasul, maukah kau ajarkan tentang bagaimana caranya agar jiwa kita menjadi tentram? Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnah nu'minu biliqa'ika wa nardo biqada'ika wa naqta'u bi'ata'atika. Jadi ada 3 indikator nafsul mutmainnah dalam hadis ini. Kan nafsu itu ada 3. Ada nafsul lawamah, ada nafsul ammaratu bisu, ada juga nafsul mutmainnah. Orang-orang yang nafsul mutmainnah nanti dipanggil oleh Allah, ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, ciri nafsul mutmainnah ini dalam doa Nabi apa? 1, nu'minu biliqa'ik. Dia adalah orang-orang yang yakin, beriman terhadap pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita itu pasti bertemu dengan Allah, yakin akan bertemu dengan Allah. Cuma nanti bertemunya apakah dalam kondisi wajah berseri-seri atau dalam kondisi wajahnya buram gitu. Yang jelas pasti semuanya bertemu dengan Allah. Jadi kalau kita sekarang senang ketemu dengan Allah, Allah senang nanti ketemu dengan kita. Ya, man ahabba liqa Allah, kata Rasul, ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang senang ketemu dengan Allah, maka Allah akan senang ketemu dengan dia. Jadi kalau dipanggil Allah mau sholat harus senang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah, kayak nerima uang 1 miliar gitu lah. Ini mah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karak tadi ajan misalkan itu, barusan ajan, dah ajan lagi. Nah, ini kayaknya nggak senang ketemu dengan Allah gitu loh. Kalau dia nggak senang ketemu dengan Allah, Allah nggak bakalan senang ketemu dengan dia. Ya, nu'minu biliqa'ik. Ya, wa nardo biqada'ik, ridho terhadap takdir Allah. Bukan hanya takdir yang enak aja ridho itu, tapi terhadap takdir yang tidak enak. Kita kadang-kadang curang sama yang enak ridho. Nggak ada orang yang nggak ridho sama dia. Ustadz, nggak pernah orang datang ke saya gitu gara-gara dia kebanyakan duit. Ustadz, saya emang nggak ridho, kenapa kebanyakan duit puyeng, nggak ridho? Nggak ada kayak begitu kadang-kadang. Ya, ada nggak kira-kira kayak begitu kayaknya? Kita itu kadang-kadang kan konsultasinya ke Ustadz kalau susah doang gitu loh ya. Ya, ke ulama itu datang kalau susah baru. Tapi kalau lagi senang justru kita lagi senang datang. Gimana nanti cara mempergunakannya? Nah, itu para sahabat itu dulu justru begitu. Ya, kalau susah mereka jarang datang kepada Nabi. Kalau mereka senang justru mereka datang kepada Nabi. Datang kepada, makanya ada ayat apa? Ada ayat apa? Fa amma bi ni'mati rabbika. Ini kan sejarahnya. Kenapa ada ayat seperti itu? Karena orang itu dulu kalau punya nikmat itu nggak mau cerita. Kayak kita sama, hilang TV 14 in satu RW tahu semuanya gitu loh. Bab dapat gantinya yang 25 gitu loh ya. Adem ayem dia gitu loh. Kayak begitu. Makanya fa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Adapun terhadap nikmat Allah ceritain. Tapi kita kan kalau cerita takut pada minta nantinya gitu loh ya. Nah, jadi begitu. Ya, jadi wa nardo bi qada'ik wa naqta'u bi ata'atik.
dan dia juga merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi qanaah. Jadi ini ya, 3 pangkal kejahatan itu apa? Pertama adalah al-kibr, sombong. Ya, yang kedua adalah al-hirs, serakah. Karena Adam memiliki sifat serakah sehingga dia akhirnya memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan konsekuensi dari pelanggaran terhadap larangan itulah Allah kemudian usir dari surga. Serakah. Nah, inilah kata Imam Ghazali yang membedakan dosa Adam dengan dosanya iblis. Yang membedakan dosa Adam dengan dosa iblis itu adalah motivasinya, motifnya Pak, yang membedakan. Kalau iblis motifnya adalah sombong, kalau Adam motifnya adalah serakah. Jadi dosa itu Pak, yang berbahaya itu adalah bukan hanya dosanya tapi motifnya. Kalau motifnya karena sombong itu, kemungkinan tobat itu kecil. Kemungkinan tobat itu kecil. Kenapa sebabnya? Karena kalau diingatkan pun dia akan melawan. Iblis itu kan dalihnya banyak. Begitu Allah tanya, wa itu apa? Kata Allah, ma manaka alla tasjuda id amartuk. Apa yang menyebabkan engkau menolak terhadap perintahku untuk bersujud? Apa? Berdalih dia, qala ana khairu minhu khalaqtani min narin. Kata iblis, aku lebih baik dari dia, aku senior, dia junior gitu. Aku diciptakan dari api, sedangkan dia diciptakan dari tanah. Jadi banyak berdalih. Nah, orang sombong kalau berbuat dosa karena sombong, diingatkan dia akan berdalih, dia akan berargumentasi, dia akan mendebat terhadap yang memberikan nasihat. Tapi kalau berbuat dosa selain dari karena sombong, peluang tobatnya besar. Begitu Adam ditegur oleh Allah atas perbuatannya bahwa dia telah melakukan dosa dengan cara dia melanggar larangan Allah, memakan buah yang dilarang, Adam langsung Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Langsung dia, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah berbuat zalim terhadap diri kami sendiri. Makanya tobat itu artinya adalah pengakuan, Pak. Makanya kisah Adam juga kan terkait dengan percepatan tobat, urgensi tobat. Makanya tobat itu adalah pengakuan pertama, penyesalan dulu. Rabbana zalamna, pengakuan, sudah mengakui dia bersalah, dia menyesal. Setelah menyesal, maka dia berjanji, berkomitmen untuk tidak mengulangi. Setelah berkomitmen, maka dia akhirnya mengganti perbuatan buruk dia dengan perbuatan yang baik. Kalau bahasa saya P4 lah, syarat tobat itu P4 Pak, supaya gampangnya kalau saya begitu. 1, P yang pertama pengakuan, yang kedua apa? Penyesalan. P yang ketiga perjanjian, komitmen. P yang keempat perbaikan dan kebaikan. Itu tobat itu diterima. Makanya istighfar yang menyebabkan gugurnya dosa kita, istighfar yang memiliki 4 P itu. Nah, iblis tidak pernah tobatnya P4 itu. Ya, di dalam kitab Mukassafatul Qulubnya Imam Ghazali, iblis ini pernah datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Dia datang kepada Nabi Musa, wahai Musa, engkau kan seorang kalimullah, engkau adalah nabi yang berbicara langsung dengan Allah. Ya, ada apa emang? Aku pesan kepadamu, kalau kau ketemu Tuhan, ketemu Allah, bilangin gitu kepada Allah, ada makhluknya yang mau tobat gitu. Ada makhluknya yang mau tobat. Baik, nanti pas Nabi Musa ketemu dengan Allah, bicara dengan Allah, Nabi Musa menyampaikan pesan iblis, wahai Allah, ada makhlukmu yang ingin bertobat. Kata Allah, si iblis ya? Ya, si iblis. Bilangin ke si iblis, kalau dia mau tobat dan mau diterima tobatnya, suruh sujud dulu ke kuburannya Adam. Kemudian akhirnya setelah itu ketemu lagi, iblis datang lagi. Udah ketemu Allah belum? Udah disampaikan belum pesan aku? Udah. Apa kata Allah katanya? Apa kata Tuhanmu?
padahal Tuhan dia juga gitu loh ya. Apa kata Tuhanmu? Kata Allah, Allah mau nerima tobat lo kalau lo sujud dulu sama Adam, sama kuburannya. Apa jawaban iblis? Najis gua, ogah layau gitu. Waktu hidup aja gua ogah sujud sama dia, apalagi sekarang sudah jadi bangke, nehi layau gitu. Begitu iblis itu. Begitu iblis itu, Pak. Makanya di sini al-ihtiraz minal hasad wal kibar. Jauhi pelajaran terkait dengan iblis ini, bahayanya sifat hasud dan bahayanya sifat takabur. Kata Imam Ghazali, ada 7 faktor yang menyebabkan orang menjadi takabur. Ada 7 sebab orang menjadi takabur. Bahaya nih. Ini Pak, tentang takabur ini Pak, sampai beberapa halaman di sini dijelaskan. Ya, ya, sampai beberapa halaman, 1, 2, 3 halaman. Ketika contoh yang ini, sampai di sini Abdul Karim Zaidan itu sampai menggaris bawahi wajibud duat wa jamaatih min al muslimah. Wajib bagi seorang dai dan wajib bagi seorang jamaah kaum muslimin untuk senantiasa menjelaskan tentang bahaya ini katanya. Sampai wajib kata Abdul Karim Zaidan itu. Penegasannya di sini. Ya, bagi kita untuk mengkaji ini. Kenapa sebabnya? Karena hadis Nabi begitu, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Enggak bakalan masuk surga orang yang di dalam hatinya sebesar dzarrah. Saya tanya, dzarrah itu apa Pak kira-kira? Kalau di kita diterjemahkan dzarrah itu apa? Biji jagung katanya ya. Padahal kalau dilihat di kamus, dzarrah itu atom. Atom itu sesuatu yang kecil. Di Arab kan enggak ada biji jagung, Pak. Cuma terjemah kita biar gampang, akhirnya biji jagung gitu loh ya, atau biji sawi katanya di kita itu, saking kecil. Jadi tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kibar, walaupun sebesar biji sawi, sebesar dzarrah. Nah, ada apa yang penyebabnya? Ada 7 yang penyebabnya. 1, apa? Yang pertama, penyebab kesombongan itu adalah kekuasaan, kekuatan, kekuasaan. Fir'aun itu contohnya dalam Quran. Dia begitu berkuasa, saking tidak ada lagi yang bisa mengganggu kekuasaannya, Fir'aun mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Tapi karena dia sombong, mengaku dirinya sebagai Tuhan, maka Allah hinakan, matinya dengan cara ditenggelamkan. Matinya ditenggelamkan. Ada Tuhan gak bisa berenang Pak, repot kayak begini kayaknya nih. Begitu Namrud merasa dirinya hebat gagah, sama Namrud pun pernah merasakan dirinya Tuhan. Begitu dia di puncak kesombongan kegagahannya, Allah binasakan Namrud hanya dengan apa? Dengan nyamuk. Bahasa kita dengan tetelok, dengan rametuk yang kecil-kecil itu, mati dia. Kesombongan disebabkan karena kekuasaan. Makanya dulu zaman Abbasiyah itu, di zaman Muawiyah itu, para pengusaha itu biasanya didampingi oleh para alim, para ulama. Ya, didampingi mereka oleh para ulama. Dan bertahun-tahunlah Islam berjaya karena para penguasanya selalu kolaborasi dengan ulama. Karena ulamanya sebagai fungsi kontrol spiritual terhadap kondisi para penguasa pada saat itu. Karena berbahaya kalau tidak dikontrol, tidak didampingi oleh para ulama. Sampai-sampai kata Nabi kan begitu. Sinfani min ummati, 2 kelompok dari umatku, kalau baik keduanya baik nanti umat dan rakyatnya, kalau buruk keduanya buruk umat dan rakyatnya. Ya, jadi begitu. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, kesombongan itu kata Imam Ghazali, ini juga dikutip oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Muraqal Ubudiyah ya. Yang kedua adalah apa? Penyebab kesombongan itu adalah harta, al-mal. Yang pertama adalah al-quwah, al-qudrah. Yang kedua adalah al-mal, harta. Harta itu juga yang menyebabkan orang sombong. Sebelum punya harta mah dekat dengan tetangga, dekat dengan saudara. Udah punya harta akhirnya rumahnya dipagar sampai pagarnya lebih tinggi daripada rumahnya kayak gitu. Udah begitu di gerbangnya ditulisin anjing galak, berarti penghuninya anjing galak kayak gitu. Repot kayak begitu, harta, gara-gara harta. Yang menyebabkan ini contoh dalam Quran kan Korun. Kita udah cerita tentang Korun ya dulu ya.
Menarik, kita beberapa episode kita cerita tentang Qarun. Dan Qarun itu sebelumnya kan orang baik, Pak, orang soleh. Kalau dalam Bidayah wan Nihayahnya Ibnu Katsir itu Qarun itu termasuk ya umatnya Nabi Musa yang hafal Taurat, Pak. Hafal Taurat, bahasa kita sekarang hafiz kayaknya gitu loh ya. Dan kalau melantunkan Taurat, Qarun itu merdu, Pak, merdu. Dan orangnya peduli terhadap semangat. Makanya dia didoakan kaya oleh Nabi Musa, permintaan daripada umatnya Nabi Musa, karena semuanya berpikir kalau Qarun menjadi orang kaya, aman ini kayaknya, nggak ada orang lapar lagi kan. Tapi ternyata sudah punya harta, beda, Pak. Biasa beda kan, kalau orang belum punya sesuatu dengan orang yang sudah punya beda. Kalau belum menjadi pejabat, dia biasanya datang ke rakyat. Kalau sudah jadi pejabat, kadang-kadang didatangin rakyat pun ngumpet dia, Pak, pura-pura nggak tahu, Pak, gitu kan begitu kadang-kadang akhirnya. Ini kadang-kadang harta, bahaya harta ini ya. Maka orang yang makin banyak hartanya harus makin dekat dengan ulama. Tapi kan mikir dekat dengan ulama dimintain infak melulu nantinya gitu loh. Begitu nanti justru dia ingin menyelamatkan gitu loh ya harta itu. Karena harta ini fungsinya dia dua, dia bisa menjadi fungsi penghambat dari sorga, bisa jadi fungsi mempercepat dia ke sorga. Itu harta, bisa jadi penghambat, bisa jadi mempercepat. Saya baca dalam satu riwayat, Pak, ada 4 orang yang berebut masuk surga, Pak. Ada 4 kelompok yang berebutan masuk surga. 1, mujahid fisabilillah, orang yang meninggal yang syahid di jalan Allah. Yang kedua, haji mabrur. Yang ketiga adalah alim yang mengamalkan ilmunya. Yang keempat adalah orang kaya yang dermawan. Ini dalam satu riwayat ada 4 kelompok ini berebutan mau masuk surga. Pas begitu pintu surga dibuka, lari duluan. Yang lari duluan adalah orang yang syahid di jalan Allah. Pas dia datang sama malaikat ditanya, siapa engkau? Pede banget kayaknya, paling pingin pertama masuk surga. Aku adalah orang yang syahid di jalan Allah, mati syahid di jalan Allah. Siapa yang ngajarin kau? Yang ngasih tahu bahwa mati syahid itu adalah balasannya surga. Guruku pernah mengajarkan bahwa al-jannatu tahta zilalis suyub, surga itu di bawah bayang pedang-pedang, di bawah bayang-bayang pedang. Sehingga aku semangat. Kata malaikat, kalau gitu bahasa orang Bogor Barat, jangan culangung loh gitu. Tong culangung maneh ngedahului guru kamu gitu. Mundur dulu, biarkan guru kamu yang duluan gitu. Datang lagi orang, siapa kamu? Kata malaikat, aku adalah haji yang mabrur. Kenapa kamu pede? Ada hadis Nabi yang mengajarkan haji mabrur nggak ada balasan kecuali surga. Siapa yang ngajarin kamu? Manasiknya sama siapa sih sampai kamu jadi mabrur kayak begitu? Guru saya yang ngajarin sampai saya menjadi mabrur kayak begini hajinya. Sekali itu aneh, tong culangung gitu loh. Mundur dulu, jangan kau dulu kamu. Mundur lagi. Karena seorang alim itu biasanya bijaksana, kemudian malaikat yang manggil sendiri, alim ta'al, wahai alim kemari, masuk ke dalam surga dengan selamat. Si alim bilang, wahai malaikat, betul aku yang mengajarkan haji sehingga jadi mabrur, aku yang mengajarkan orang sehingga menjadi syahid. Tapi yang menyebabkan aku berilmu dan bisa mengamalkan ilmu tuh orang kaya yang dermawan itu. Orang kaya yang dermawan itu, dia yang biayain aku sekolah, biayain aku sekolah, biayain aku pesantren. Bahkan dia sendiri yang memfasilitasi biar aku bisa mengamalkan ilmuku di pesantren itu. Aku minta kepada engkau wahai malaikat, biarkan dia dulu yang masuk surga. Baru aku nanti, baru mujahid, baru nanti haji mabrur. Bayangkan surga bisa begitu. Bisa begitu kita dengan harta, makanya kita dalam Islam itu begitu. Harta itu fasilitas, sarana, sedangkan ibadah itu tujuan. Jadi semakin banyak harta kita, fasilitas kita, harusnya semakin sempurna tujuan daripada ibadah kita atau tujuan hidup kita. Jadi gitu. Nah, jadi yang kedua harta. Sampai 5 menit lagi ya, sampai 15. Yang ketiga, yang menyebabkan orang bisa sombong juga kata Imam Ghazali adalah ilmu. Bil ilmi, disebabkan karena ilmu, karena pengetahuan. Kadang-kadang merasa dirinya wah berilmu,
Udah nggak mau lagi duduk di majelis-majelis ilmu, nggak mau lagi dia. Imam Syafi'i itu, ya, walaupun dia sudah seperti itu, dia tetap mencari ilmu. Makanya mudzakarah itu adalah tradisi para ulama, tradisi para ulama. Nabi Musa ini kan nabi yang paling cerdas, Pak. Nabi yang punya julukan Kalimullah tadi. Nah, kenapa Nabi Musa dipertemukan oleh Allah dengan Nabi Khidir yang tidak terkenal gitu? Kalau Nabi Musa kan ibaratnya nabi yang terkenalnya lah ya, bahasa kitanya ustadz viralnya gitu loh ya. Ini ustadz karena udah viral gitu loh ya, udah 1 juta follower misalkan gitu loh ya, gak mau datang nantinya kepada ustadz yang belum terkenal gitu loh. Begitu ada Bani Israel yang bertanya kepada Nabi Musa, Musa, siapakah orang yang paling cerdas, yang paling berilmu di dunia ini? Kata Nabi Musa, aku yang paling cerdas. Allah nggak suka, ditegur Nabi Musa. Kata Nabi Musa, Musa, aku punya seorang hamba, tinggalnya di suatu tempat di balik batu pinggir pantai, temuin dia. Dia adalah hamba Allah yang soleh, yang diberikan oleh Allah ilmu. Wah, Nabi Musa penasaran siapa orang itu. Berjalan dia jauh dengan membawa perbekalan, sampai kelewatan, datang lagi. Pas datang sudah ditebak, Musa ya. Loh, kok tahu gitu loh? Kamu Khidir lah. Loh, kok kamu itu juga? Allah yang memberitahukan aku untuk datang kepadamu. Singkat cerita, mau ngapain kau sini? Aku mau berguru kepadamu, wahai Khidir. Apa jawaban Nabi Khidir? Langsung diterima enggak? Enggak. Lantas tati'a maya sobron. Kau belum layak, belum level jadi muridku kayaknya. Bayangkan seorang nabi cerdas, punya umat, mau ngelamar jadi murid ditolak. Don langsung Nabi Musa, waduh, gua di kampung gua paling hebat kayaknya ini. Datang ke sini gua nggak diterima jadi guru gitu, jadi murid. Kalau ngelamar jadi guru nggak diterima, wajar. Ini ngelamar jadi apa? Jadi murid nggak diterima. Di situ, wa pokok kulli ilmin alimun. Di atas orang yang berilmu ada yang lebih tinggi. Makanya kita harus muzakarah begitu. Begitu Nabi Musa, contoh dalam Qur'annya Nabi Musa, bayangkan. Jadi manusia bisa sombong gara-gara ilmu. Yang keempat, manusia juga bisa sombong. Penyebab kesombongan itu gara-gara nasab, keturunan. Makanya iblis itu sombongnya banyak faktor. Salah satunya adalah dia asal usulnya, ana khairu minhu khalaqtani min nar. Asal usul, aku dari api, dia dari tanah. Ngerasa darah biru nggak gaul dengan yang darah kuning kayaknya gitu lah. Ngerasa darah kotor, darah bersih, nggak mau berteman dengan yang darah, nggak ngerasa darahnya darah tinggi, nggak mau yang dengan darah rendah. Padahal mah cocok yang darah tinggi dengan darah rendah. Yang satu adat-adatan terus, yang satu ngalah melulu gitu loh ya. Nggak tahu dari mana juga itu istilah darah biru, darah apa gitu. Padahal darah kita kan cuma 2, darah merah dan dengan darah putih. Ini gara-gara nasab juga orang bisa sombong kadang. Gara-gara keturunan. Padahal keturunan itu nggak layak disombongkan. Nggak layak disombongkan keturunan itu. Ya, karena keturunan itu bukan hasil usaha kita, hasil pemberian Allah. Jadi kita itu banyak yang kadang-kadang sombong disebabkan karena pemberian, bukan hasil usaha. Ganteng hasil usaha kita bukan. Cantik hasil usaha kita bukan. Bukan, Pak. Cantik, ganteng, pemberian Allah. Masa kita kadang-kadang sombong dengan pemberian, kecuali hasil usaha kita. Ustadz, enggak, saya cantik itu hasil usaha saya. Bedak saya itu yang 2 juta loh, Ustadz. Mau bedak 2 juta, 5 juta, geus jore mah jore we tetep. Moal berubah. Kan kadang-kadang begitu kita itu kan. Enggak bisa gitu. Jadi sombong itu karena keturunan juga. Hati-hati karena keturunan. Itu yang berapa tadi? Yang kelima ya. Sekarang yang kelima. Yang kelima adalah disebabkan karena apa? Karena penampilan. Karena penampilan juga manusia itu bisa sombong juga. Karena penampilan. Karena cantiknya, karena tampannya. Makanya Allah kan gak melihat seseorang daripada wajahnya, daripada bentuknya, tapi melihat hatinya. Ada yang kulitnya hitam tapi hatinya seputih salju, gitu kan. Ada yang kulitnya putih hatinya tapi kelam seperti arang gitu. Ada kayak begitu. Yang penting hatinya. Cuma kadang-kadang ini suka jadikan dalih sama emak-emak. Ustadz nggak berjilbab pakai rok mini kan yang penting hatinya gitu. Allah itu kan melihat hatinya bukan fisiknya. Iya, tapi gua bukan Allah gitu. Gua lihat fisiknya gitu. Nah, gitu kadang-kadang kan suka dijadikan dalih gitu. Ya, itu yang
Ada juga yang keenam adalah manusia bisa sombong juga disebabkan karena juga ibadahnya. Nah, makanya di sini dibahas ana khairum minhu itu, ya, itu menunjukkan tentang merasa dirinya paling suci. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan merasa diri kita paling suci, ya, paling bersih. Allah yang paling tahu tentang siapa yang bertakwa. Dan yang terakhir, penyebab sombong itu juga disebabkan karena banyaknya pengikut, ya, banyaknya jamaah, banyaknya pengikut. Ini juga bisa mengelabui kita, melalaikan kita, sehingga kita menjadi sombong. Hati-hati dengan banyaknya pengikut, dengan banyaknya follower, ya, banyaknya follower juga hati-hati, karena iblis itu pinter, ya. Dia punya 4 strategi kan. Satu, dia bagaimana cara mengkafirkan anak Adam. Kalau tidak bisa, yang kedua dijerumuskan ke dalam dosa besar. Yang ketiga, kalau tidak bisa dijerumuskan ke dalam dosa besar, dibikin malas dan ogah di dalam ibadah dan taat. Yang keempat, kalau tidak bisa dibikin malas, dibikin rusak amal-amal kita dengan hasud, dengan ria, dengan sum'ah dan lain sebagainya. Disinilah kisah di balik iblis ini menyebabkan kita harus semakin berlindung, dekat dan tawakal kepada Allah. Makanya Allah turunkan 2 perlindungan dari setan. Satu surat An-Nas, yang kedua adalah surat Al-Falaq. Ini barangkali yang bisa disampaikan. Oh ya, pertama sombong, yang kedua serakah, yang ketiga adalah hasud. Hasud inilah yang menyebabkan satu anak Adam membunuh terhadap anaknya yang lain. Bayangkan, gara-gara hasud sudah saudara turunan saja, sedarah saja bisa saling membunuhnya. Na'udzubillahi min dzalik. Itu barangkali yang bisa disampaikan, ya, terkait dengan hikmah yang terkait dengan iblis laknatullah alaih. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan semoga Allah lindungi kita dari sifat-sifat iblis, ya, sombong, hasud, dengki dan seterusnya. Dan semoga kita senantiasa bisa menjaga amalan-amalan kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.